Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah online. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Sebentar kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah anak-anak, yuk kita sama-sama untuk memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri dan pakai gerakan ya. Oh sukacitaku, Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau Tuhan kehidupanku. wagaba, Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau Tuhan kehidupanku. sukacita dari Tuhan, itu kekuatan kita. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Sukacita, Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Mari anak-anak kita simak cerita tentang seekor domba dan seekor kelinci. Here's a story on how strange is life with its changes, and it happened not long ago. On a high mountain plain where the sagebrush arranges a playground south of the snow, lived a lamb with a coat of remarkable sheen. It would glint in the sunlight all sparkly and clean, such a source of great pride that it caused him to preen. And he'd break out in high step and dance. He would dance for his neighbors across the way. I must say that they found his dancing enhancing, for they'd also join in the play. Ada seekor domba yang sangat bangga dengan bulu putihnya. Bulunya berkilau-kilau apabila Then one day, ditimpa sinar matahari, dan dia sangat senang menari. Tetapi pada suatu hari datanglah seseorang
mengambilnya dan mencukuri semua bulu-bulunya. Dia sangat merasa sedih. Teman-temannya mentertawakannya. Dia tidak berani untuk menari lagi. Pada suatu hari, Then abounded datanglah up the slope seekor kelinci came a yang great besar. American jackalope. This sage of the sage, Dia this rare head of menghampiri hope, caused to domba pause and tersebut. check out the lamb. Hey kid, Mengapa engkau why the bersedih? Dulu aku adalah domba yang cantik dan suka menari. Tetapi seseorang datang dan mencukuri semua bulu-buluku. Aku jadi gundul. Bukan itu saja, semua teman-temanku mentertawakanku. Mereka bilang aku lucu dan berwarna merah jambu. What's wrong with Pink? Hah? Merah jambu? Tidak ada yang salah dengan merah jambu. Nggak apa-apa juga kalau itu warna hitam atau warna-warni. Kadang hidup itu ada senang dan juga sedih. Jika kamu sedih, kamu harus melihat sekelilingmu. Kamu harus bersyukur masih punya kaki dan tangan, serta tubuh yang sehat. Ubah pikiranmu. Kamu masih bisa menari. In what's called a bound, bound and rebound, bound and you're up right next to the sky, and I think you can do it if you gave it a try. First get a leg Coba up, kau angkat slap kakimu, on down. hentakkan ke tanah. Lompat, lompat, lompat yang tinggi. Dan akhirnya domba tersebut menemukan kebahagiaannya kembali. Dia So every year, long bisa about menari May, lagi. they'd load him up Walaupun and they'd haul him bulunya away, and they'd dicukur shave lagi him and di dump setiap him, musimnya, all naked and bare. dia tetap bergembira. He learned to live with it. He didn't care. He just bound, bound, bound and rebound. Karena dia selalu mengucap syukur atas segala sesuatu yang terjadi di So setiap nice to musim know hidupnya. there are jackalopes around. Anak-anak, apakah anak-anak pernah merasa sedih seperti cerita domba tadi? Kepada siapa anak-anak cerita kalau sedih? Siapa yang menghibur kita di saat kita sedih? Anak-anak, Yesus juga pernah loh merasa sedih. Anak-anak bisa baca di Injil Markus 14 ayat 34. Saat itu Yesus berada di Taman Getsemani bersama 3 orang muridnya. Yesus tahu sebentar lagi ia akan ditangkap. Yesus berkata, "Hatiku sangat sedih." Yesus kemudian berdoa dan berharap rasa sedihnya segera berlalu. Tapi Yesus tahu dia harus ikut kehendak Tuhan. Nah, anak-anak, jika kita merasa sedih, kalian bisa cerita kepada orang tua kalian, cerita kepada papa dan mama, dan juga berdoa kepada Tuhan Yesus agar Tuhan memberi kelegaan di hati kita. Karena Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya untuk kita, melepaskan kita dari setiap dosa, ketidakbahagiaan, dan kesusahan hati kita. Tuhan ingin kita tidak berlama-lama dalam kesedihan, seperti domba tadi, walaupun bulunya gundul, jelek. Domba tersebut sekarang tidak sedih lagi, karena kelinci telah menghiburnya. Demikian juga Tuhan Yesus akan selalu menghibur kita di saat kita sedang sedih. Tuhan ingin agar kita bergembira. Tuhan Yesus bilang, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Yuk kita hafalkan ayat ini bersama-sama. Anak-anak, kirim video ayat hafalannya ya. Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22.
Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita ulangin sekali lagi ya. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, anak-anak bisa hafalkan ayat hafalan ini dan kirim videonya ke grup Matius. Anak-anak, sekarang ibadah kita sudah selesai. Yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, di mana Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami tidak terus merasa sedih, karena ada Engkau yang selalu menghibur kami. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu ya Tuhan, untuk kesetiaan-Mu pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sekarang anak-anak, kita akan mengerjakan kreativitas. Anak-anak bisa menggambar dan mewarnai. Jangan lupa kirim hasil karya kalian ke grup Matius. Dan sampai jumpa lagi di ibadah online minggu depan. Dadah! Let's paint.